Baik, kita sudah bersama dengan Bang Ardian dan juga Bang Dana. Ini adalah kuasa hukumnya Oki Agustina yang sudah sepakat ya sama Gunawan, kayaknya sudah sepakat dua-duanya untuk berpisah begitu. Nah ini ada juga nih awal mula isu Gunawan selingkuh itu katanya ada pada saat itu ketahuan ditegur karena Gunawan ngasih jersey ke seorang perempuan gitu, dan itu menjadi pemicu pertengkaran. Terus kemudian ada foto-foto juga yang kemudian diposting oleh netizen gitu. Bahkan ada satu juga akun yang namanya Yunitake gitu ya. Nih perempuannya yang nggak kelihatan mukanya. Terus ada tiba-tiba ada sebuah akun Yunitake postingnya kayak gitu ya. Fotonya Gunawan sama ada perempuan ngadep ke sana jadi nggak kelihatan mukanya sehingga orang menduga-duga nih, wah siapa nih. Ternyata itu adalah fotonya Oki gitu ya. Nah ini perempuan yang dikasih jersey dan yang itu tadi beli jambu ya. Itu Oki nggak cerita apakah itu perempuan yang sama kita juga atau nggak tahu juga. Ya. Nah ini tapi untuk akun yang itu yang sempat membuat kegaduhan dengan posting picture profile yang membuat orang curiga tapi ternyata itu Oki Agustina, apakah akan ada tindakan juga? Ada, jadi memang Bu Oki juga sudah memberikan mandat ke kita. Kita sedang mengumpulkan juga, jadi memang ketika nanti hoax itu sudah beredar, sudah keterlaluan, kita pasti akan ambil tindakan hukum. Oke, ini ada banyak lagi. Kita udah siapkan itu semua. Ada tindakan, karena ternyata ini bukan cuma satu ya, ada kemudian foto-foto juga. Udah mulai banyak soalnya sekarang. Dan itu ternyata emang mukanya Oki sebenarnya, Oki dan Gunawan. Iya, jadi pakainya kan yang tante Okinya tidak lagi kelihatan gitu. Maksudnya kan orang jadi ini siapa nih? Ya, foto lama juga itu kan. sempat menjadi sumber keributan baru kah? Yang mana? Yang foto-foto yang kayak gini antara Oki dan Gunawan. Komunikasinya masih ada. Komunikasinya masih jadi ada. Inilah maksudnya nggak langsung reaksi gitu, reaktif gitu kan enggak. Ini kan orang melihatnya dari satu kejadian ini dan kita menduga apakah ini penyebab tunggal akhirnya jadi gugatan perceraian atau sebenarnya ini sudah ada masalah lama yang terjadi. Sebetulnya masalahnya ya memang dari mulai intinya sih dari yang 2 tahun lalu, yang masalah prinsip gitu kan, cuma ada cekcok masalah rumah tangga yang memang bukan terus-menerus terjadi, tapi maksudnya sering lah terjadi gitu loh. Cuman saat yang sekitar 1 bulan lalu ditalak Tante Oki sama Om Gun, itu nggak lagi ada percekcokan gitu maksudnya. Jadi maksudnya kok tiba-tiba gitu kan. Ya udah coba kita akhirnya minta berdua tuh waktu itu, maksudnya ya udah coba kita evaluasi diri masing-masing, refleksi, beribadah gitu kan. Coba tanya maksudnya kepada Tuhan gimana lah petunjuknya gitu. Ternyata muncul gitu kan. Terus pas ditanya klarifikasinya ya jawabannya ya tidak menjawab sama sekali. Cuma minta maaf aja. Ya kurang lebih seperti itu ya jawabannya. Cuman yang intinya tuh pas itu jawaban yang kurang enaknya kan tetap minta cerai gitu loh. Nggak ada, maksudnya walaupun ada mungkin ungkapan minta maaf, tapi dari Tante Okinya bilang tidak ada seperti orang menyesal gitu loh. Ketika Tante Oki datang nih ke ponakannya gitu, kondisinya pada saat itu seperti apa? Ya kelihatan terpukul sih ya, maksudnya namanya orang kejadian kayak begini siapa yang mau kan Mbak gitu kan. Jadi apalagi sedih ada, cuman emang tabah sih maksudnya. Keisha gimana Keisha? Kecewa sih kan, kelihatan kemarin juga kan waktu di pengadilan agama itu kan udah ya maksudnya kok sampai begitu sih gitu kan, pasti kecewa lah namanya, apalagi anaknya Tante Oki dia gitu kan, cowok lagi gitu kan, maksudnya kok sampai ibu gua diginiin gitu kan, pasti kecewa sih gitu. Ada komunikasi antara Keisha dan Mas Gunawan? Wah kita sih nggak tahu ya, pasti sih harusnya ada ya, cuman kita sih nggak dikasih tahu secara maksudnya ada komunikasi. Ini sidang pertama rencananya? Sidang pertama itu nanti Senin depan. Jadi agendanya apa biasanya? Iya, agendanya pertama mungkin kita klarifikasi dulu pemberkasan kita, terus mediasi. Nah, jadi memang minggu depan itu udah confirm ya, Pak Gunawan dan Bu Oki akan hadir untuk mediasi. Oh, Pak Gunawan akan hadir ya? Ya. Jadi tetap mereka berdua menjalani proses mediasi? Betul. Oke. Nah, kalau Keisha sendiri sempat ngobrol apa, ada kata-kata apa yang sempat terlontar atau? Ya kalau kemarin sih kan nggak sempat ngobrol banyak ya, cuman ketemu kemarin di pengadilan doang. Emang kan kali banyak kegiatan juga Keisha kan, jadi cuman ya tadi yang kita dengar juga sih dari sebelahnya kan, pokoknya minta hak asuh, pokoknya Bunda harus menang kata dia kan. Ya kita sih harap ya dikabulkan gitu kan sama majelis, cuman ya kan balik lagi ya kita nggak bisa menjanjikan, cuman umumnya sih karena di bawah ya 18. masih 9 tahun kan, jadi ikut sama ibunya. Sementara ini sempat cerita begitu mengajukan gugatan, terus sempat ada kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi gitu, apakah itu juga masuk dalam daftar gugatan? Oh kalau masalah kewajiban nafkah itu ya kayak begitu-begitu sebenarnya sih nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah itu ya, cuman emang selama ini Om Gun memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu kan.
Jadi kalau misalkan masalah yang bunuh gini sampai sejauh ini masih ada sepakatnya lah. Maksudnya nggak ada sengketa gitu di daerah situ. Jadi nih ya dua-duanya akhirnya ya udahlah sepakat untuk berpisah gitu ya. Betul. Dalam gugatan juga kita nggak minta macam-macam kok. Cuma 3 hal yang kita minta dalam gugatan. Satu cerai, yang kedua hak asuh, yang ketiga uang untuk pengurusan anak. Hadana, itu aja yang kita minta. Kita nggak minta uang-uang lain nggak. Uang-uang lain kan harusnya ada ya? Ada, tapi kita nggak minta. Oke, sudah sepakat. Aja kompor. Baik. Ini kebakar. Mas Ardian, Mas Dana, terima kasih banyak sudah hadir. Baik. Mudah-mudahan salam buat Oki Agustina ya. Mudah-mudahan dia sabar jalan ini. Nah, ini dari tadi cerita sedih deh, kita ke pasangan yang happy-happy ya. Ada Fitri dan suaminya Mas Hendra ini yang sempat LDR, tiap berpisah nangis, ketemu juga nangis ya. Kita lihat profil mereka berikut ini. Kita bersama dengan Fitri Carolina dan suaminya Mas Hendra. Ini Mas lagi di sini atau lagi cuti? Oh, lagi cuti. Akhirnya. Senang banget. Akhirnya ya. Ini kita lihat di terakhir ketemu di Muscat ya, bulan Juni juga ya. Itu kan dia waktu pisah nangis. Ketemu juga. Terakhir matanya bengkak nangis. Ada apa sih sebenarnya? Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Welcome to Muscat. Alhamdulillah. Ada yang nangis ya. Wifi deixa eu sair de wifi setting. Akhirnya ketemu juga di Oman. Ya Allah. Gimana tadi? Tesnya gimana? Lancar? Lulus? Kenapa sih? Itu kenapa ketemu kok terharu lagi? Kenapa kok matanya bengkak? Kenapa? Itu saya baru beres simulator. Iya, baru beres tes, simulator dan lain-lain. Terus ya banyak begadang. Hasilnya alhamdulillah bagus. Terus dihibur sama Fitri datang ke Muscat. Jadi setelah bekerja keras itu datang gitu ya. Obat banget deh. Obat banget. Jadi ntar kalau dengan tes simulator itu terus apa? Kemudian kelanjutannya itu apa? Setelah itu penempatan. Makanya kan kita kan memang harusnya di Oman itu kan ibu kotanya di Muscat. Cuma sekitar 2 atau 3 tahun ini insya Allah kita penempatannya di Doha, di Qatar, seperti itu. Jadi dan kita sekarang lagi tinggal di Doha. Doha. Mas Hendra. Jadi habis ini terus 2-3 tahun di Doha nih. Di Doha, ya, After selesai kontrak di Doha, kita balik lagi di Muscat insya Allah. Jadi LDR-nya udah makin lama, panjang ya? Memang kan kemarin itu kan keputusannya sangat berat banget Mbak Feni, soalnya keputusannya adalah once kita keluar ya udah untuk balik lagi ke Indonesia itu memang kesempatannya agak lama gitu. Kemarin kamu sempat cerita juga di sana ketemu ada klinik yang untuk program. Oh ya. Nah, gimana tuh? Sebenarnya kita ini jangan kemana-mana. Oke.